Dalam rangka menyambut penayangan Stranger Things musim keempat, serangkaian kegiatan seru digelar oleh Netflix Indonesia. Stranger Things merupakan serial televisi drama horor fiksi ilmiah asal Amerika yang dirilis di seluruh dunia melalui layanan streaming. Di Indonesia, khususnya di Jakarta, beragam suasana yang ada di dalam film pun kali ini bisa dirasakan oleh para penikmatnya. Seperti yang ada di halte bus FX Senayan Jakarta yang didesain layaknya rumah keril sebagaimana yang terdapat pada film Stranger Things, yang pastinya akan membuat para penggemar Stranger Things kagum dan juga menyempatkan untuk berfoto dan mengabadikannya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah keril yang ada di Stranger Things. Tapi ada sesuatu yang membuat saya takjub. Kenapa? Karena ini bukan merupakan rumah keril yang sesungguhnya, melainkan halte bus FX yang disuap sedemikian rupa sehingga menyerupai rumah keril yang ada di Stranger Things. Pemirsa bisa lihat ini mulai dari figura-figuranya dan juga jamnya ini memang selayaknya yang ada di film Stranger Things. Nah, memang ini keren banget sih pemirsa, tapi ada yang lebih keren lagi karena ini didesainnya secara terbalik. Wah, benar-benar totalitas banget nih pemirsa. Beragam poster Stranger Things pun turut dipamerkan di terowongan MRT ASEAN Jakarta Selatan yang dapat membawa rasa penasaran para penggemar untuk segera menontonnya. Kelap-kelip lampunya di malam hari membuat poster-poster ini juga lebih terlihat menarik dan juga nyata. Wah pemirsa, setelah beranjak dari halte bus FX Senayan Jakarta tadi, ada yang bikin saya tertarik nih di bawah terowongan MRT ASEAN Jakarta Selatan ini terdapat beberapa pajangan terkait dengan Stranger Things. Ini bagus banget sih pemirsa, apalagi sore menjelang malam ini. Setelah asik berkeliling, kemudian ini saatnya untuk menengok sedikit terkait Stranger Things Upside Down Experience di M Block Space Jakarta yang merupakan sebuah acara atau exhibition yang menampilkan dunia Stranger Things. Awalnya Anda akan disambut dengan tempat foto booth yang dihiasi tulisan Stranger Things 4 nih. Tapi harus siap-siap antri ya, karena banyak banget yang mau foto di sini. Setelahnya para penggemar dapat langsung memasuki berbagai tempat khas Stranger Things, seperti ruang tamu keluarga Byers di Hawkins dengan rangkaian lampu Natal dan tentu huruf alfabet di dindingnya. Para pengunjung pun bisa loh masuk ke gerbang Upside Down dan menjajal sensasi mengerikan dari dunia yang dihuni oleh monster Mind Flayer ini. Dijamin deh saat Anda sudah merasakan dan melihat pengalaman di dunia Stranger Things 4 pasti ingin langsung menontonnya dan gak sabar untuk menanti volume 2-nya yang akan tayang pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan seluruh alur pengerjaan pembangunan sirkuit motocross internasional di kawasan Samota Kabupaten Sumbawa NTB berjalan sesuai yang diharapkan dengan pengawasan dari Master Track in Front selaku penyelenggara. Progres pembuatan lintasan untuk agenda balap MXGP 2022 yang digelar pada 24 hingga 26 Juni tersebut, pasalnya sudah mencapai 50%. Menyusul pembangunan seluruh fasilitas penunjang seperti tribun penonton, hingga area stand usaha kecil menengah yang dikerjakan bersamaan oleh pihak pengembang berbeda. Komandan lapangan untuk MXGP 2022 Ridwan Syah saat melakukan pantauan lapangan kawasan sirkuit pada Senin 30 Mei menargetkan pembangunan sirkuit akan sepenuhnya tuntas 2 pekan sebelum kejuaraan motocross internasional tersebut digelar. Sehingga dengan sisa waktu 2 pekan tersebut, pihaknya dapat melakukan penyempurnaan jika masih terdapat kekurangan. Insya Allah paling lambat kami targetkan 2 minggu sebelum pelaksanaan racingnya atau sekitar tanggal 15 sirkuit ini sudah siap. Sehingga dengan sisa waktu 2 minggu kalau ada kekurangannya kita akan lengkapi.
Selain sirkuitnya ini sendiri juga ada beberapa fasilitas yang akan kita bangun, fasilitas untuk penonton, fasilitas untuk komersial, UMKM. Terlepas dari pembangunan sirkuit oleh PT Samuta Enduro Gemilang, bekerja sama dengan PT Sport Talenta Indonesia, Pemda juga mempersiapkan tata kelola pelaksanaan kegiatan seperti akomodasi hingga estetika dan infrastruktur penunjang akses dari koridor pintu masuk wisata menuju kawasan sirkuit. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens menyatakan telah menembak hingga tewas seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Lerinus Murib dalam kontak senjata di sekitar lapangan Trikora, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada 27 Mei. Hal itu terjadi saat para personel tengah berpatroli di sekitar lapangan yang tengah digunakan untuk kegiatan bakar batu itu. Lerinus Murib seperti dikatakan Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura pada 30 Mei, merupakan anggota KKB di bawah pimpinan Bumungkur dan Titus Murib. Mereka ditengarai terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan. Kematian Lerinus jelas Kamal teridentifikasi dari hasil laporan warga, namun jenazahnya tidak ditemukan dan diduga telah dibawa oleh rekan-rekannya. Pihaknya pun pada 29 Mei telah menerima laporan penemuan jenazah atas nama Yakianus Labene di sekitar lokasi kontak senjata. Namun Kamal yang juga merupakan Kepala Bidang Humas Polda Papua menyebut pihaknya masih mendalami terlibat atau tidaknya Yakianus. Pihak keluarga sendiri telah memakamkannya secara adat. Di sekitar lokasi itu ada kelompok 2 orang yang bawa pucuk menembak anggota kita, terus kemudian tidak kena dan terjadilah kontak tembak. Lerinus Murib ditengarai terlibat dalam 5 aksi kekerasan, yaitu pembakaran atas 3 sekolah di Kampung Julukoma dan Distrik Beoga pada 8 April, pembunuhan 5 warga Kampung Niporolome pada 4 Juni, kontak tembak dengan anggota TNI Yonif R408 SBH di Distrik Gome yang membuat 3 prajurit gugur pada 27 Januari. Penyerangan karyawan dan warga sipil di Kem Palapa Timur Telematika pada 1 Maret, dan aksi pembakaran kantor di PT Marta Tunggal Teknik di Distrik Ilaga pada 22 April. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Rapat kerja terkait pelaksanaan pemilu 2024 antara Komisi 2 DPR RI bersama Mendagri dan penyelenggara pemilu yang seharusnya digelar Senin 30 Mei batal terlaksana. Ini merupakan kedua kalinya rapat kerja batal digelar setelah pada 23 Mei lalu rapat dibatalkan lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berhalangan hadir. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, saat ditemui pada Senin 30 Mei di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pembatalan rapat kerja terkait pelaksanaan pemilu 2024 kali ini terjadi karena KPU tidak bisa hadir. Gus Pardi mengaku kecewa mengingat tahapan pemilu seharusnya sudah dimulai pada bulan Juni 2022. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat kecewa kami Komisi 2 terhadap apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Harusnya mereka paham mana skala prioritas terhadap program yang harus dia lakukan. Lebih lanjut, Gus Pardi menyebut rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP akan dilaksanakan pada pekan depan Selasa 7 Juni. Pada rapat konsinyering sebelumnya disepakati anggaran pemilu 2024 menjadi sekitar 76 triliun rupiah. Selain pokok bahasan tersebut, rapat kerja pekan depan juga akan membahas terkait persiapan tahapan pemilu. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menyusul kepastian dari pemerintah untuk memberangkatkan jamaah calon haji di tahun ini, Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah menyatakan kesiapannya dalam melakukan pelayanan, di mana untuk persiapan gedung asrama sudah hampir 100%.
Asrama yang sebelumnya digunakan untuk isolasi terpusat COVID-19 tersebut, menurut Kepala Unit Pengelolaan Asrama Haji Donohudan Bambang Sumanto, pada 30 Mei sudah disterilisasi. Selanjutnya pihaknya juga akan melakukan penyemprotan disinfektan dan pengasapan secara berkala saat calon jamaah haji keluar masuk asrama. Untuk tahun ini sendiri, pihaknya Jelas Bambang akan memberangkatkan 15.477 orang calon jamaah. Dengan rincian 13.776 orang jamaah dari Jawa Tengah dan 1.701 orang jamaah asal daerah istimewa Yogyakarta. Mereka akan dibagi ke dalam 43 kelompok terbang atau kloter selama 29 hari. Untuk calon jamaah haji yang masuk asrama pada tanggal 3 Juni, maka akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni. Nanti akan kita tempatkan di Gedung Mekah, lantai 1, 2, dan 3. Memang betul, di tahun kemarin kita dipakai tempat untuk isolasi terpusat COVID-19, itu di Gedung Medina. Pada keberangkatan terakhir di tahun 2019, jamaah haji asal Jateng dan DIY mencapai 34.940 orang yang dibagi ke dalam 97 kloter. Dengan begitu, ada penurunan kuota haji sekitar 50% untuk wilayah tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Deni Kapriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.